Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Materi Askep Gangsis Pro hari ini mengenai deteksi dini pada kanker payudara. Nah, untuk materi ini saya yakin bukan materi yang baru ya untuk ibu-ibu ataupun untuk teman-teman semuanya, karena ini adalah keseharian kita. Di keseharian kita pasti kita pernah melakukan deteksi dini kanker payudara ataupun pernah memberikan sosialisasi atau penyuluhan kepada wanita usia subur tentang deteksi dini kanker payudara. Nah, yang pertama kita mengenal dulu kanker payudara itu apa sih? Nah, sebenarnya kalau di keseharian kita ataupun di eh, era sekarangnya, kanker ini bukan sesuatu yang baru karena banyak sekali orang yang menderita kanker dari berbagai macam jenisnya ya. Salah satunya adalah kanker payudara. Dan kanker payudara ini juga merupakan salah satu kanker yang bisa menjadi pembunuh untuk wanita usia subur pada khususnya. Nah, kanker payudara itu apa sih? Kita lihat definisinya bersama-sama. Kanker payudara adalah tumor ganas yang menyerang jaringan payudara yang berasal dari kelenjar, saluran kelenjar, dan jaringan penunjang payudara. Nah, jadi kanker payudara itu adalah tumor yang ganas ya. Dan memang tidak semua tumor atau benjolan yang memang ada pada payudara itu kita kategorikan sebagai kanker ya. Butuh pemeriksaan lebih lanjut, butuh pemeriksaan yang lebih jelas gitu ya untuk memberi diagnosa bahwa ini benar adalah tumor ganas atau ini benar adalah kanker ya. Nah, tumor ganas pada payudara ini menyerang jaringan payudara ya. Nah, kalau kita lihat jaringan payudara itu kan bukan cuma terfokus pada areola dan putingnya saja, tetapi kan jaringan payudara itu luas ya sampai ke bagian ketiak juga masih merupakan bagian atau jaringan dari payudara ya. Sehingga kanker payudara atau tumor ganas ini menyerang jaringan payudara ya bisa dari keseluruhan tersebut dari payudaranya sampai kepada di bagian ketiaknya gitu ya. Kemudian kanker payudara terjadi karena adanya kerusakan gen yang mengatur pertumbuhan dan diferensiasi sehingga sel ini tumbuh dan berkembang biak tanpa dapat dikendalikan. Ya, jadi kanker payudara ini kalau berdasarkan teori itu terjadi karena eh, perkembangan atau kerusakan gen yang mengatur pertumbuhan. Lalu juga ketika dia sudah merusak pertumbuhan si gennya ini menjadi tidak terkendali. Ya, makanya ketika orang yang terkena kanker, kalau memang tidak cepat diobati, stadiumnya itu cepat sekali meningkat ya, karena ketika sudah ada kerusakan gen, pertumbuhannya itu menjadi sangat cepat di dalam organ yang memang sudah ada sel-sel tersebut ya, ada sel-sel kanker tersebut. Nah, lalu selanjutnya apa saja gejala dan tanda kanker payudara? Nah, untuk gejala dan tanda kanker payudara yang pertama adalah benjolan. Tapi kembali lagi, tadi seperti yang saya sampaikan di slide sebelumnya, bahwa tidak semua benjolan itu mengarah kepada kanker payudara. Tapi kalau berdasarkan teori, 9 dari 10 benjolan di payudara itu bukan kanker. Ya. Nah, kita harus lihat dahulu sifat benjolan itu seperti apa untuk dikatakan bahwa ini adalah kanker. Yang pertama adalah keras. Nah, kalau melihat di gambar, ini salah satu contoh ya benjolannya. Benjolannya itu keras gitu ya. Saya yakin ibu-ibu pasti bisa membedakan antara benjolan yang keras dengan benjolan yang lunak itu seperti apa. Nah, sifat benjolan kanker itu adalah keras, lalu berbenjol-benjol dan tidak nyeri, serta sulit untuk digerakkan. Ya kan ada benjolan tertentu ya kalau misalnya kita pegang, dia kan bisa bergerak. Tapi kalau benjolan kanker, sifatnya itu tidak bisa digerakkan atau dia menetap di tempat tersebut. Nah, ini beberapa sifat dari benjolan kanker. Lalu selain benjolan, yang kedua adalah kelainan kulit. Nah, ini tanda dari eh, kanker payudara. Kelainan kulit. Kelainan kulit itu yang pertama adalah kemerahan. Lalu juga melesak ke dalam. Nah, itu untuk putingnya ya. Putingnya itu bisa melesak ke dalam dan bagian kulitnya itu terlihat seperti kulit jeruk, ya. Nah, kita bisa lihat ini putingnya bisa tertarik ke dalam seperti ini ya. Normalnya kan puting memang harus menonjol ya. Tetapi kalau puting tertarik ke dalam seperti ini perlu dicurigai apakah ini ada masalah yang berhubungan dengan kanker ataukah apa,
ya. Dan memang tadi seperti yang saya sampaikan tidak bisa langsung misalnya melihat tanda ini langsung didiagnosa bahwa ini adalah kanker. Mendiagnosa kanker itu butuh pemeriksaan yang lebih jauh gitu ya. Tidak hanya ketika kita melihat tanda atau gejalanya langsung bisa dikategorikan, tapi butuh pemeriksaan yang lebih jauh. Lalu juga keluar cairan dari puting ya. Normalnya kan kalau memang perempuan atau wanita usia subur tidak sedang menyusui atau tidak sedang hamil trimester 3 yang memang kadang-kadang suka ada rembesan kolostrum ketika hamil trimester 3 ataupun saat menyusui yang pasti ada keluar ASI dari puting. Ketika keluar cairan dari puting seperti ini, itu bisa dikategorikan adalah sesuatu hal yang tidak normal untuk wanita usia subur. Lalu selanjutnya luka yang tidak kunjung sembuh. Misalnya ada luka yang memang timbul pada payudara, lalu luka tersebut tidak kunjung sembuh. Nah, ini bisa menjadi salah satu pertanda ada masalah atau ada sesuatu yang tidak normal sehingga perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Nah, kita sudah lihat tadi macam-macam gejala dari kanker payudara ya. Ketika kita sudah paham dengan gejalanya, mari bicara mengenai cara deteksinya. Bagaimana sih cara mendeteksi bahwa ini adalah kanker? Nah, yang pertama adalah syarat untuk deteksi dini payudara yang efektif ya. Saya yakin ibu-ibu sudah pernah mendengar atau sering juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang sadari, periksa payudara sendiri ya. Periksa payudara sendiri itu bisa dilakukan oleh orang perorangan ya. Dengan dia berdiri di cermin, dia bisa memeriksa sendiri kondisi payudaranya. Dan juga selain dengan berdiri bisa sambil tiduran gitu ya, supaya ketika misalnya teraba ada sesuatu yang berbeda di payudara, misalnya ada benjolan, apakah ketika saat tidur dan saat berdiri itu masih teraba atau bagaimana gitu ya. Itu untuk cara melakukan. Kemudian ketika melakukan sadari ini merupakan salah satu cara mendeteksi kanker payudara yang sederhana dan mudah untuk dilakukan. Kenapa sederhana dan mudah? Karena bisa dilakukan sendiri. Tidak perlu harus mendatangi fasilitas kesehatan, tidak perlu didampingi dengan petugas kesehatan. Lalu selanjutnya kita lihat untuk sadari perlakuannya juga tidak menyakitkan dan juga murah. Kenapa murah ya? Karena tadi dilakukan sendiri, tidak perlu misalnya harus datang ke fasilitas kesehatan yang butuh berbayar dan sebagainya. Lalu juga biaya yang dikeluarkan seimbang dengan keuntungan yang diperoleh ya, karena sebenarnya tidak ada biaya yang signifikan yang dikeluarkan karena memang dilakukan sendiri. Sensitivitas deteksi dini, sensitivitas deteksi tinggi ya. Jadi untuk sadari, sebenarnya ketika dilakukan dengan pasti atau dilakukan dengan benar, bisa untuk mendeteksi apakah ada kelainan ataukah ada masalah atau ketidaknormalan yang terjadi pada payudara. Nah, sadari juga ada beberapa hal yang memang tidak bisa dilakukan. Misalnya, ketika perempuan atau wanita usia subur sedang dalam fase premenstrual syndrome, itu kan ada kecenderungan untuk payudaranya terasa sakit, terasa tidak nyaman, sehingga ketika melakukan sadari memang tidak dianjurkan pada kondisi-kondisi seperti itu, karena hasil yang didapat cenderung tidak akurat atau tidak efektif. Nah, lalu selanjutnya ini cara deteksi dini kanker payudara. Yang pertama pemeriksaan payudara mandiri atau tadi seperti yang saya sampaikan dengan sadari ya, periksa payudara sendiri. Lalu selanjutnya bisa juga dengan pemeriksaan payudara klinis. Nah, pemeriksaan payudara klinis ini biasanya adalah pemeriksaan payudara yang dilakukan oleh tenaga kesehatan terlatih. Nah, untuk pemeriksaan payudara secara klinis ini biasanya digunakan untuk mendeteksi kelainan yang ada pada payudara ataupun untuk mengevaluasi ketika sudah terjadi kanker payudara, apakah sudah berkembang ke tahap yang lebih lanjut atau seperti apa. Lalu yang terakhir, cara deteksi dini kanker payudara adalah dengan mamografi. Nah, sebenarnya mamografi itu tidak selalu harus dilakukan ya.
Nah, mamografi itu adalah pemeriksaan untuk melihat jaringan payudara ya. Nah, memang tidak selalu harus dilakukan gitu ya. Tetapi kalau misalnya ada indikasi atau misalnya ada sesuatu yang dirasa tidak normal dari ketika melakukan sadari atau dengan pemeriksaan payudara klinis dirasa tidak normal dan pengen ditegakkan untuk diagnosa tersebut dengan mamografi, nah itu diperkenankan ketika memang ada indikasi yang pasti ya. Nah, mamografi itu tujuannya sebenarnya hampir sama ya dengan pemeriksaan payudara mandiri ataupun pemeriksaan payudara klinis untuk melihat jaringan payudaranya seperti apa. Apakah memang normal ataupun ada masalah atau kelainan yang terjadi. Nah, ini untuk pemeriksaan payudara sendiri ya. Pemeriksaan payudara mandiri itu bisa dilakukan setiap bulan. Wanita yang masih haid 7-10 hari setelah hari pertama haid ya. Jadi memang di masa-masa PMS, premenstrual syndrome memang tidak dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan sadari karena efektivitasnya kurang gitu ya. Lalu juga wanita menopause tanggal yang sama setiap bulan. Kemudian pemeriksaan payudara klinis ini bisa dilakukan 2 tahun sekali untuk wanita usia 20-40 tahun dan 1 tahun sekali untuk wanita usia di atas 40 tahun ya. Kalau pemeriksaan payudara klinis ini biasanya dilakukan oleh petugas kesehatan. Lalu yang terakhir adalah mamografi. Pemeriksaan dengan sinar ronsen untuk deteksi dini kanker payudara. Ya. Ini antara sadari, kemudian pemeriksaan klinis dan juga dengan mamografi ya. Sebenarnya ketiga hal ini sama ya untuk melakukan deteksi dini kelainan pada payudara. Nah, selanjutnya apakah pemeriksaan payudara klinis dapat dilakukan oleh bidan? Nah, jawabannya bisa. Bidan sebagai salah satu tenaga kesehatan bisa untuk melakukan pemeriksaan payudara secara klinis atau pemeriksaan secara klinis ya. Kenapa bisa? Karena yang pertama, bidan dilatih untuk melakukan pemeriksaan payudara klinis ya bagi yang sudah diberikan pelatihan. Lalu melakukan pemeriksaan payudara pada wanita dan pemeriksaan divalidasi oleh mamografi ya. Misalnya ditemukan ada kelainan atau ditemukan ada sesuatu yang memang dianggap tidak normal, bisa ditegakkan untuk diagnosanya dengan mamografi. Lalu hasilnya pemeriksaan klinis oleh bidan dapat mendeteksi 14,2% kanker payudara. Mamografi saja dapat mendeteksi 16,2% kanker payudara dan kesimpulannya pemeriksaan payudara klinis oleh bidan mendekati efektivitas mamografi pada populasi wanita yang belum di-screening. Nah, sebenarnya antara pemeriksaan klinis ataupun mamografi ataupun sadari sebenarnya bisa ketika dilakukan dengan rutin bisa ditemukan ada kelainan kalau misalnya ada masalah di bagian payudaranya. Adakah peran bidan selain pemeriksaan klinis ya? Nah, peran bidan selain pemeriksaan klinis itu yang pertama, tenaga kesehatan sering dijumpai wanita di negara berkembang ya. Jadi tenaga kesehatan seperti bidan itu sering dijumpai oleh perempuan di negara berkembang, misalnya saat hamil atau saat membawa anak timbang badan dan imunisasi, saat berkonsultasi untuk kontrasepsi. Nah, di fase-fase seperti ini kan pasti pasien atau ibu-ibu pasti akan bertemu dengan bidan. Kemudian bidan memiliki akses luas untuk komunikasi dengan populasi wanita untuk meningkatkan kesadaran deteksi dini kanker payudara ya karena angka kejadian kanker payudara itu kan memang pada wanita usia subur itu lumayan banyak. Sehingga perlu sekali untuk meningkatkan kesadaran deteksi dini kanker payudara. Karena memang rata-rata orang yang menderita kanker payudara itu biasanya datang ketika stadiumnya sudah lanjut. Sehingga sulit untuk disembuhkan atau dihentikan bukan dihentikan ya, untuk dikurangi perkembangan daripada si sel kanker itu sendiri. Sehingga bidan sebagai salah satu tenaga kesehatan dan perempuan gitu ya sesuai dengan definisinya punya akses luas untuk berkomunikasi dengan populasi wanita. Kenapa? Karena perempuan ya rata-rata banyak berkonsultasi dengan bidan karena kan sering ketemu gitu ya misalnya pada saat hamil
setelah hamil bersalin, nifas, saat si ibunya punya anak gitu ya, untuk saat anaknya imunisasi atau saat anaknya vaksin yang lain gitu, ataupun saat posyandu atau saat ibunya KB. Nah, itu kan pasti akses untuk bertemu bidan itu sangat sering. Sehingga bidan punya kesempatan yang sangat luas atau sangat banyak untuk berkomunikasi, untuk menyampaikan bahwa penting untuk deteksi dini kanker payudara pada wanita usia subur. Lalu selanjutnya, bagaimana kesadaran bidan untuk deteksi dini kanker payudara terhadap dirinya sendiri ya. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan seperti ini, memang ya bukan hanya bidan, tetapi untuk semua wanita usia subur pun, ketika misalnya sudah punya teorinya, kesadarannya itu ya harus kembali kepada individunya sendiri, apakah mau melakukan atau tidak. Tetapi ya kembali lagi, ketika kita sudah punya teorinya, harusnya sih bisa melakukan gitu ya, karena ini bukan sesuatu yang mahal, murah, bisa dilakukan sendiri, bisa di lakukan kapan saja gitu ya. Jadi sebenarnya kesadaran itu bisa muncul dari dalam diri sendiri. Kemudian perilaku sadari bidan di negara-negara lain ya. Di sini bisa kita lihat untuk perilaku sadari bidan di negara-negara lain itu untuk di sini ada contoh beberapa negara ya. Dan mungkin datanya ini bukan data yang terbaru ya, tetapi kita bisa lihat bahwa yang pertama di Norwegia itu 25,6% perawat dan bidan rutin sadari setiap bulan. Ini data tahun 2001. Kemudian kalau di Iran hanya 6% perawat dan bidan yang rutin sadari, itu data tahun 2002. Di Korea 40% perawat atau bidan yang rutin sadari. Di Turki 28,6% perawat atau bidan yang rutin sadari. Dan di Amerika Serikat itu 42% bidan atau perawat rutin sadari. 20% bidan atau perawat Kaukasia rutin sadari ya. Tapi kembali lagi ini kan data tahun yang lama sekali ya. Untuk saat ini saya yakin angkanya sudah lebih baik daripada yang sebelumnya atau sudah lebih berkembang ya daripada yang sebelumnya. Maksudnya berkembang ke arah yang lebih baik. Saya yakin perilaku sadari itu sudah lebih baik lagi di negara-negara lain ataupun di Indonesia sendiri karena sosialisasi tentang sadari itu pasti selalu diberikan, rutin diberikan oleh petugas kesehatan kepada wanita usia subur. Lalu kita lihat data di Indonesia seperti apa. Nah, saya sudah tahu cara deteksi dini kanker payudara, tapi apakah saya perlu untuk melakukannya? Nah, bahwa ketika tahu saja itu tidak cukup gitu ya. Ketika sudah tahu harus paham dulu. Lalu setelah paham baru bisa diterapkan ke actionnya atau ke aksinya seperti apa. Tahu itu misalnya saya tahu bahwa sadari itu bisa mendeteksi kanker payudara. Merupakan salah satu cara yang paling murah dan juga efektif untuk mendeteksi kanker payudara. Ketika sudah tahu, saya paham atau saya percaya bahwa ini merupakan salah satu cara untuk deteksi dini kanker payudara. Nah, ketika sudah tahu, sudah paham, baru bisa dilakukan. Kemudian, mengapa penting melakukan deteksi dini kanker payudara? Yang pertama, karena semua beresiko terkena kanker payudara. Ya, jadi tidak ada tidak ada misalnya faktor resiko ini hanya pada kelompok ini dan kelompok ini ya. Walaupun memang ada beberapa hal yang bisa melatar belakangi untuk resiko tersebut ya, tetapi perlu digarisbawahi bahwa semua orang punya resiko yang sama untuk terkena kanker payudara. Lalu selanjutnya kita lihat apa saja faktor resiko kanker payudara. Yang pertama adalah 1 dari 8 wanita beresiko mengalami kanker payudara dalam hidupnya. Jadi ya ini sebenarnya bukan menakut-nakuti ya, tetapi kalau berdasarkan data memang kanker payudara itu kan tidak memandang siapa. Semua wanita beresiko untuk mengalami. Lalu faktor resiko kanker payudara di sini ada beberapa. Yang pertama adalah dari sisi usia, ya. Kemudian wanita, kanker payudara pada keluarga dekat, riwayat HED, riwayat reproduksi, riwayat radiasi, dan juga gaya hidup. Mengapa penting melakukan deteksi dini kanker payudara ya? Karena yang tadi pertama, semua wanita atau semua orang beresiko untuk terkena kanker payudara. Yang kedua, semakin dini kanker payudara dideteksi,
makin banyak pilihan terapi, makin tinggi angka kesembuhan, dan makin rendah total biaya. Ya, tadi seperti yang sebelumnya di slide sebelumnya ya, bahwa kebanyakan orang datang ketika sudah stadium lanjut, sehingga perkembangan selnya itu sudah sangat banyak gitu ya. Padahal ketika misalnya melakukan deteksi dini dari awal, pasti angka kesembuhan itu tinggi. Lalu biaya yang bisa ditekan pun rendah dan makin banyak pilihan untuk terapinya. Ya, di sini bisa dilihat ya, semakin tinggi stadium, tingkat kesembuhannya dan juga biayanya pun pasti lebih meningkat. Kemudian ketika sudah misalnya tahap lanjut, pilihan operasi untuk kanker payudara stadium dini ya. Kalau misalnya dideteksi dari awal, bisa ada pilihan operasi untuk kanker payudara stadium dini. Tetapi kalau sudah lanjut, mungkin perlu dipertimbangkan untuk pilihan operasi ya. Tetapi kalau hal-hal seperti ini, biarlah ini menjadi kewenangan dari dokter ya. Apakah perlu untuk dilakukan operasi atau seperti apa? Ataukah payudaranya masih bisa dipertahankan atau tidak? Kalau di stadium awal-awal mungkin payudaranya masih bisa dipertahankan. Tapi kalau di stadium lanjut, kalau sudah dilakukan operasi, biasanya payudara dan jaringannya akan diangkat. Ya, terima kasih ya. Mungkin ini saja materi kita untuk deteksi dini kanker payudara ya. Tidak banyak memang yang saya sampaikan karena saya yakin ini sudah ada di keseharian ibu-ibu dan juga di teman-teman semuanya. Terima kasih buat perhatiannya semuanya. Selamat siang.